Halo Moms and Dad, saya Dr. Erik Yuana, dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Morula IVF Yogyakarta. Bersama saya kali ini kita akan membahas mengenai infertilitas pada wanita dan kenapa wanita tidak boleh menunda program kehamilan terlalu lama. Jadi sebelum kita bicara tentang program kehamilan, kita harus tahu dulu infertilitas itu dipengaruhi oleh berbagai macam, terutama yang satu adalah faktor dari wanita dan kedua adalah faktor dari pria. Untuk kali ini kita hanya akan membahas mengenai faktor dari wanita. Infertilitas itu sendiri definisinya adalah ketidakmampuan menghasilkan suatu kehamilan dengan hubungan secara rutin dalam jangka waktu 1 tahun untuk wanita atau pasangan pada usia kurang dari 35 tahun. Sedangkan untuk pasangan yang usianya lebih dari 35 tahun, kita hanya mengambil patokan lama, jangka waktunya hanya 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan tidak berhasil hamil, berarti itu sudah masuk dalam definisi suatu ketidaksuburan atau infertilitas. Kemudian selanjutnya kita harus mengenali penyebab apa saja infertilitas pada wanita. Ada satu penyebab dari faktor ovarium, itu bisa menyumbang sekitar 30% dari faktor ketidaksuburan. Kedua, faktor tuba bisa menyumbang sekitar 20-30% ketidaksuburan. Kemudian ada faktor dari uterus atau rahim, itu juga menyumbang sekitar 20%. Kemudian ada faktor dari penyakit penyerta yang dibawa oleh wanita tersebut. Jadi setelah kita tahu apa saja faktor yang bisa menyebabkan ketidaksuburan, kita harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama kali kita lakukan adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik salah satunya adalah pemeriksaan ultrasonografi. Ultrasonografi ini spesifik akan kita lakukan pada menstruasi hari pertama, kedua, atau ketiga. Fungsi pemeriksaan ultrasonografi transvaginal pada siklus menstruasi pertama, kedua, ketiga yaitu untuk melihat dinding rahim seperti apa, kemudian bentuk rahimnya normal atau tidak, kemudian indung telur normal atau tidak, dan kita juga akan menghitung cadangan sel telur pada siklus tersebut apakah masih normal atau tidak. Kemudian USG selanjutnya akan kita lakukan pada menstruasi hari ke-11, 12, atau 13. Fungsi USG transvaginal pada menstruasi siklus ini adalah kita akan melihat folikel dominan, di mana pada siklus ini kita standar dari folikelnya ukurannya 17 sampai 18 mili. Kalau tidak ada folikel yang ukurannya seperti itu, kemungkinan pada siklus itu wanita itu tidak akan menghasilkan sel telur atau anovulasi. Kemudian pemeriksaan penunjang lain yang bisa kita lakukan yaitu HSG atau hysterosalpingografi. Fungsinya ini adalah untuk mengetahui kondisi dari rahim juga saluran telur. Jadi ini pemeriksaan dilakukan oleh radiologis, di mana kita akan memasukkan cairan tertentu ke dalam rahim, kemudian akan dilakukan foto ronsen. Dari hasil HSG kita bisa mengetahui saluran telur apakah ada pelebaran, kemudian ada buntu atau tidak. Karena pemeriksaan ini akan menentukan nantinya program kehamilan kita akan masuk ke jenis yang apa. Kemudian pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan yaitu pemeriksaan ginekologi, yaitu kita bisa menilai kondisi serviks dengan cara in spiculo. Kita lihat apakah mulut rahimnya normal, apakah ada infeksi, keputihan, atau adanya polip serviks. Apabila kita menemukan ada kelainan, kita harus obatin. Apabila kita temukan ada polip serviks, berarti polip serviks harus kita ambil terlebih dahulu sebelum kita memasuki program, karena dia akan membuat inflamasi atau infeksi itu akan mengganggu program kehamilannya. Dan Moms and Dad, dari suatu jurnal penelitian menunjukkan bahwa usia reproduksi perempuan itu akan memasuki puncak atau klimaks pada usia 35
tahun, di mana setelah 35 tahun akan didapatkan hormon reproduksi wanita akan semakin turun, di mana kita bisa melihat dari pemeriksaan antravolikel dengan USG transvaginal dan juga melihat dari kadar hormon anti-Mullerian hormon atau AMH. Dari dua panel pemeriksaan itu kita bisa melihat cadangan indung telurnya apakah masih normal atau tidak. Cadangan indung telur itu sangat mempengaruhi program keberhasilan dari program kehamilan. Pada suatu penelitian ditunjukkan di mana program bayi tabung itu keberhasilannya bisa mencapai 40% pada wanita dengan usia kurang dari 35 tahun. Sedangkan keberhasilan bayi tabung pada usia 36 sampai dengan 37 tahun itu menurun sekitar 30%. Sedangkan di 38 tahun itu akan turun lagi menjadi sekitar 20%. Dan apabila usia wanita itu sudah lebih dari 40 tahun, keberhasilan program akan semakin turun, jadi sekitar kurang dari 18%. Jadi untuk itu, Moms and Dad, jangan lagi kita menunda program kehamilan. Jadi kita tunggu Moms and Dad di Morula IVF Yogyakarta bersama saya Dr. Erik Yuwana. Terima kasih.